Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Islam Cilenyi yang Allah muliakan, terutama anak-anakku sekalian, para santriwan, santriwati. Ada santriwan yang nampak di hadapan saya dan santriwati yang sembunyi di belakang saya. Juga para asatidatil kiram, alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita akan insya Allah rutin, iya gitu GR, akan rutin membahas sebuah kitab, judulnya Kitabul Ilmi, susunan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan ini sudah ada terjemahannya dengan judul Panduan Lengkap bagi para Penuntut Ilmu. Dan terjemahannya itu legal, dalam arti memperoleh izin langsung dari penulisnya. Dan memperoleh izin untuk diterbitkan. Kenapa saya memilih ini? Sebab dulu ketika pertama kali saya membaca kitab ini memiliki dampak yang besar. Terutama bukan hanya dalam hal semangat mencari ilmu, tapi semangat saja ternyata tidak cukup. Hanya mengandalkan semangat bisa liar. Yang lebih dari itu adalah menerapkan adab-adab ketika belajar ilmu, memahami ilmu, mengajarkan ilmu, sehingga ilmunya barokah. Kenapa para ulama zaman dahulu ilmunya begitu menyentuh, penjelasannya begitu sampai di hati. Kitab-kitab karangannya yang kita baca tanpa retorika, tanpa intonasi, hanya tulisan. Tapi terasa menembus ke dalam hati para pembacanya. Sedangkan orang-orang zaman sekarang menyampaikan ilmu dengan retorika yang bagus, dengan intonasi yang mengena, dengan ekspresi wajah yang juga mendukung dari penyampaian ilmunya. Tapi kenapa tidak semendalam ulama-ulama zaman dahulu kenanya di hati kita? Itu pernah ditanyakan kepada para ulama. Mereka menjawab, karena ulama zaman dahulu ketika berbicara, tujuannya, niatnya demi kemuliaan agama dan kaum muslimin, demi kepentingan mereka. Sedangkan orang-orang sekarang tujuannya untuk meraih kemuliaan dan keagungan diri sendiri. Menyampaikan ilmu yang disampaikan demi kepentingan sendiri, demi dipuji, demi diapresiasi, demi disanjung, demi untuk dirinya. Beda niat, beda akibat. Nah, yang kedua, dahulu pernah ada terjemahan dari buku ini. Ketika ada seseorang yang mengajukan terjemahan, kita baca, aduh, nah terjemahan anatanya salah, keliru. Ketika Syekh Al-Utsaimin menjelaskan di sini dalam tanya jawab, bolehkah kita
sebelum selesai mempelajari ilmu ini kemudian pindah ke yang lain? Kata beliau enggak boleh, harus tuntas dulu. Lalu beliau menyatakan li'annal banna, karena al-banna yang dimaksud tukang bangunan itu tidak akan dulu berpindah mempelajari yang lain sebelum ini selesai. Oleh si penerjemah diterjemahkan karena Imam Hasan al-Banna. Jauh bingit segitu. Terus penerjemah itu memasukkan ide-idenya. Terus ketika Syekh Al-Utsaimin menjelaskan begini, ada futut bandingkan dengan si fulan. Pendapat si fulan yang dimaksud adalah tokoh Ikhwanul Muslimin. Wah, ini enggak benar. Saya laporkan kepada seorang orang Saudi yang dekat dengan Syekh Al-Utsaimin, disampaikan. Kemudian kalau begitu tolong terjemahkan yang benar. Akhirnya saya yang disuruh menerjemahkan itu, setelah diterjemahkan selesai, kemudian disampaikan, diedit, terbitkan dengan izin langsung Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang sudah diterbitkan. Ya. Buku ini berisi tentang tuntunan. Bagaimana cara kita belajar. Diawali oleh apa itu ilmu. Adab-adab bagi penuntut ilmu. Faidah ilmu. Kemudian al-asbabul mu'inah. Beberapa faktor yang bisa membantu kita untuk mempelajari ilmu. Termasuk al-akhta allati yajibu hadruha. Beberapa kesalahan yang wajib dijauhi oleh para penuntut ilmu. Ini yang akan kita bahas ya. Kalau santri terutama bisa memegang kitabnya aslinya langsung lebih bagus. Jadi nanti belajar membacanya termasuk sekaligus menerjemahkannya. Kita masuki fasal awal ta'riful ilm. Definisi ilmu. Al-ilmu lughatan naqidul jahal wa huwa idraku syai' ala ma huwa alaih idrakan jazima. Secara bahasa, ilmu lawan dari jahal. Jahal itu bodoh. Makna ilmu adalah mengetahui sesuatu apa adanya. Dengan pengetahuan yang mantap, pengetahuan yang pasti. Diketahui benar-benar secara objektif apa adanya. Itu makna ilmu, mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan dari sesuatu itu yang sebenarnya dengan pengetahuan yang mendalam. Itu makna ilmu secara bahasa. Adapun secara istilah, sebagian ulama menyatakan ilmu adalah ma'rifah. Ilmu adalah pengetahuan. Lawan dari kebodohan, lawan dari ketidaktahuan. Sebagian lagi menyatakan innal ilma awdahu min ayyu'rafa. Ilmu itu terlalu jelaslah untuk diterangkan. Lebih jelas dari apa yang kita ketahui. Itu makna ilmu. Kalau kita mengetahui sesuatu dengan gamblang dan jelas berarti itu ilmu. Tentang sesuatu itu. Nah, ilmu yang kita maksud di dalam pembahasan kita adalah ilmu syar'i. Bukan ilmu umum. Apa itu ilmu syar'i? Ilmu syar'i adalah ilmu ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda. Ilmu yang kita maksud adalah ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya berupa al-bayyinat dan al-huda. Al-bayyinat itu penjelasan-penjelasan. Hudan itu petunjuk. Jadi yang dimaksud ilmu syar'i adalah penjelasan
dan petunjuk yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ilmu yang di dalamnya terkandung keterpujian, sanjungan dari Allah baik kepada ilmu ataupun bagi pelakunya adalah ilmu wahyu, ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah, ilmu yang hanya Allah turunkan. Ilmu inilah yang menjadi tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba. Kalau Allah ingin memberi kebaikan kepada kita, kepada seorang hamba, caranya Allah berikan ilmu kepada orang itu. Difahamkan dia tentang ilmunya. Dari ilmu yang difahaminya lahir banyak kebaikan. Dia iman, dia ibadah, dia berakhlak, dia mengajar, berdakwah, menolong orang, itu semua dari ilmu tuh. Lahir banyak kebaikan. Makanya kalau Allah ingin memberikan kebaikan kepada seorang, caranya Allah akan berikan ilmu kepada dia. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan membuat orang itu faham tentang agamanya. Allah akan mudahkan orang itu untuk memahami agamanya. Dicerdaskan, dibersihkan pikiran hatinya, dicek gampang faham, gampang hafal, gampang mengerti, sehingga dia faham tentang agama ini. Ilmu tentang agama ini dia faham. Itu tandanya orang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah. Allah menghendaki kebaikan bagi orang itu. Allah ingin memberikan kebaikan kepada orang itu. Caranya Allah fahamkan dia tentang agamanya. Dan ilmu inilah yang menjadi warisan yang diberikan oleh para nabi kepada para penerusnya. Siapa yang memperoleh ilmu dari para nabi ini, merekalah ahli waris para nabi. Itulah para ulama. Berkata Nabi SAW, innal anbiya. Innan ini dari awalnya. Innal ulama warathatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Wa innama warathul ilma. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para ulama adalah ahli waris para nabi. Banyak orang salah menerjemahkan ulama pewaris para nabi. Salah. Kalau pewaris mah yang memberi warisan. Kalau yang menerima warisan namanya apa? Ahli waris. Para ulama pewaris apa ahli waris? Ahli waris para nabi. Pewarisnya nabi. Para nabi itu pewaris. Mereka yang memberi warisan. Yang menerima warisan ahli waris. Para ulama adalah ahli waris para nabi. Sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar, dirham, dolar, euro, rupiah, cuan. Enggak. Hanyalah yang diwariskan oleh para nabi itu ilmu, Quran, Sunnah. Maka siapa orang yang sudah memperoleh ilmu, berarti dia sudah memperoleh bagian yang banyak dari warisan para nabi. Semakin banyak ilmu, semakin banyak harta yang tak ternilai sebagai warisan yang mereka terima dari para nabi. Yang ini jauh lebih mahal daripada dunia dan isinya. Nanti kita bisa tahu ketika menjelaskan fadhailul ilm, beberapa keutamaan ilmu. Di antara ilmu itu jauh lebih berharga daripada harta dan dunia serta isinya. Nah, sesuatu yang kita maklumi
Para nabi hanya mewariskan ilmu syariat, ilmu agama, bukan ilmu yang lainnya. Para nabi itu tidak mewariskan ilmu sains, teknologi, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Makanya ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, beliau mendapati para petani kurma di sana itu mengawin-ngawinkan satu kurma dengan kurma yang lainnya. Satu pohon kurma dengan kurma yang lainnya. Karena ternyata tumbuhan juga berpasang-pasangan. Ada jantan, ada betina. Ada laki, ada perempuan. Ada ikhwan, ada akhwat. Dan di kalangan binatang dan tumbuhan nggak ada waria, nggak ada bencong. Nah, di kalangan manusia mah ada. Dikawin-kawinkan. Nabi SAW ketika melihat begitu, beliau berbicara, kenapa harus dikawinkan? Biarkan saja. Akhirnya mereka melakukan apa yang disarankan oleh Nabi SAW. Apa akibatnya? Tidak berbuah, bahkan rusak. Kenapa? Ini ilmu dunia, ilmu pertanian. Melihat begitu Nabi SAW menyatakan, antum a'lamu bisyu'uni dunyakum. Kalian lebih faham, lebih mengerti, lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ini bukan bagian dari agama. Ini ilmu dunia. Seandainya ilmu pertanian bagian dari ilmu agama, niscaya Nabi SAW orang yang paling tahu tentang hal itu. Tapi ternyata beliau tidak tahu. Dan akhirnya apa yang beliau sarankan merusak tanaman yang dipohon oleh para petani tersebut. Akhirnya beliau menyerahkan. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Dengan demikian ilmu syar'i, ilmu yang di dalamnya terkandung sanjungan dan pujian Allah baik kepada ilmu ataupun kepada pelakunya adalah ilmu syar'i. Akan tapi kata Syekh Al-Utsaimin, la unkiru ayyakuna lil ulumil ukhra faidah. Aku tidak mengingkari bahwa ilmu yang lain itu ada faidahnya, ada manfaatnya. Iya. Asal ada dua syarat. Dua batasan yang harus terpenuhi dalam ilmu dunia. Kalau ilmu dunia tersebut dianggap bermanfaat dan beribadah ketika mempelajari atau mengajarkannya. Syarat pertama atau batasan pertama, in a'anat ala ta'atillah wa ala nasri dinillah wa antafa biha ibadullah. Fayakunu dzalika khairan wa maslah. Pertama, kalau ilmu tersebut bisa membantu dalam menunaikan ketaatan kepada Allah. Dengan ilmu itu kita bisa lebih taat. Dengan ilmu itu ketaatan kita bisa lebih baik, lebih maksimal. Boleh? Boleh. Dipelajari itu ilmu, seperti ilmu kedokteran. Seperti sains, teknologi, IT, itu untuk membantu ketaatan. Seperti umpama adanya mikrofon, adanya internet, adanya kamera, itu urusan dunia, itu ilmu dunia. Bisa dipakai membantu ketaatan? Iya. Adzan jadi lebih kenceng. Ngaji begini bisa terdengar ke tempat yang jauh. Sholat. Coba sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi tanpa mikrofon. Itu orang yang sholat di belakang, sekenceng apapun imam teriak gak akan dengar.
Apalagi di Masjidil Haram, bukan hanya di masjid. Sholat itu bisa 1-2 kilo jauhnya di jalan-jalan itu makmumnya itu. Apalagi Jumatan. Aduh, Jumatan itu 2 jam baru keluar, 2 jam sebelum adzan baru keluar dari hotel sudah ditutup itu halaman masjid. Nggak bisa masuk itu. Bikin shop sampai 1-2 kilo dari Masjidil Haram. Coba tanpa mikrofon. Bisa? Nggak bisa, nggak akan kedengaran. Ilmu IT, sound system, lampu, kamera, internet bisa membantu menyebarkan kebaikan, iya. Membantu ketaatan, iya. Ilmu dunia dipakai untuk membantu ketaatan, ya ini manfaat. Bidah enggak, karena itu bukan urusan agamanya. Urusan agamanya, sholatnya, adzannya, qomatnya enggak berubah. Hanya lebih dimaksimalkan dengan adanya peralatan hasil dari perkembangan atau pengembangan ilmu dunia. Maka adanya mikrofon, adanya kamera, adanya lampu tidak dihukum bid'ah, sebab itu mah urusan dunia, bukan urusan agamanya. Agamanya tidak berubah dengan adanya ini. Kan ada dai ustaz, kalau nggak boleh bid'ah jangan pakai mikrofon, jangan pakai kamera, kan ada gitu ya. Itu dai ustaz, dokter, tapi masalah bid'ah aja nggak tahu batasannya. Entah apa aja yang mereka pelajari. Anak TK kita aja sudah paham antara masalah dunia dan masalah agama, ya. Jadi kalau pertama dipakai untuk menunjang ketaatan. Kedua, untuk menolong agama Allah. Sehingga bisa dimanfaatkan oleh hamba, maka ilmu dunia itu baik dan maslahat. Kadang-kadang di momen tertentu mempelajarinya menjadi fardu, menjadi wajib. Dan termasuk ke dalam keumuman ayat yang terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 60. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Hendaklah kalian persiapkan kekuatan semaksimal kalian untuk menghadapi musuh-musuh kalian. Berupa apa? Mirribat wa min ribatil khail, berupa pasukan-pasukan berkuda. Kekuatannya itu bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng. Sampai-sampai turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kekuatannya itu sampai menakutkan musuh Allah dan musuh kamu. Berarti kekuatannya dahsyat. Kalau asal-asalan musuh nggak akan takut. Nggak akan gemeter, nggak akan gentar. Nah, untuk mempersiapkan kekuatan menghadapi musuh dibutuhkan sains, teknologi, rudal kayak gitu. Pesawat tempur kayak gitu. Dan itu hasil dari penemuan ilmu dunia. Manfaat untuk membela agama. Manfaat untuk membantu ketaatan, silakan. Pelajari, mempelajarinya ibadah, kadang-kadang wajib, bisa fardu kifayah, minimalnya sunnah. Berdasarkan hal itu, maka sebanyak di kalangan para ulama yang menyebutkan bahwa mempelajari sains, teknologi adalah fardu kifayah. Karena tanpa sains tersebut manusia bisa terhambat semua kebutuhannya, keperluannya. Contoh, manusia kan harus masak, harus makan, harus minum, harus melakukan banyak kegiatan sehari-hari yang tidak bisa dihindarkan. Untuk makan, untuk minum, untuk masak, perlu teknologi apa tidak?
Iya perlu. Sesederhana apapun. Kalau dulu hawu, tungku, cukup batu bata ditumpuk-tumpuk ya, ambil suluh jegur. Sekarang ini suluh susah. Suluh teh kayu bakar. Hutan-hutan sudah berkurang, kebun-kebun sudah berubah menjadi bangunan. Mau mencari suluh kemana? Apalagi di tengah kota tidak ada. Muncul teknologi. Ada gas, ada microwave, ada kompor listrik, macam-macam kan? Itu teknologi. Dengan itu termudahkanlah kita. Sekarang mah masak, nyuci, segala macam bisa sambil tidur. Nanak nasi, masukkan nasinya, airnya ke magicom, cetrek, tidur. Bangun teh sudah matangnya. Mau menghangatkan sayur atau lauk pauk, masuk microwave, masuk kompor listrik, masuk itu disetel, waktunya disetel, tak tidur. Pulang-pulang sudah matang, gosong tidak, setengah matang tidak, pas seperti yang kita inginkan. Mudah. Jadi masak, nyuci bisa sambil murojaah, bisa sambil baca, bisa sambil belajar, bisa sambil mendengarkan kajian tanpa khawatir itu makanan masakan gosong, enggak. Terus nyuci tinggal masuk sabun, masuk air, masuk segala macam, pijit, cek, sudah kitanya murojaah. Lebih maslahat. Yang belum nemu itu adalah mesin penyetrikanya. Ada setrika yang jalan sendiri. Pijit, tek, jalan sendiri gitu. Ngelipat. Belum tuh. Kalau ketemu tolong kasih tahu saya. Mau beli itu asal jangan mahal-mahal. Kalau mesin pencuci piring-piring kotor sudah ada. Di Indonesia masih jarang. Di luar negeri selalu begitu tuh. Jadi cuma masukin piring itu ke rak itu masukkan ke mesin, pijit sudah saja. Hanya sekian menit sudah keluar lagi dalam keadaan bersih dan panas, steril. Tidak ada bakteri karena panas ngebul. Awal-awal begitu dikeluarkan jangan langsung diambil, bisa ngajerete kita. Biarkan berapa menit dingin, setelah agak hangat baru dipisahkan ke rak tempat penyimpanannya, ya seperti itu, ya itu manfaat. Jadi karena itu sesuatu yang urgen, sebagian ulama menyatakan mempelajarinya, mengajarkannya fardu kifayah. Walaupun pahala mempelajari dan mengajarkan ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat tidak akan bisa menandingi keutamaan ilmu agama. Mengajarkan ilmu kedokteran, mengajarkan ilmu sains, IT, teknologi, tetap nggak sebanding dengan keutamaan mengajarkan tata cara wudhu yang benar, tata cara sholat yang benar, membaca Al-Quran yang benar, tajwid, makhraj, ilmu nahwu, ilmu sharaf, itu mah nggak akan tertandingi oleh keutamaan mempelajari ilmu dunia. Ya, itulah penjelasan muqaddimah tentang ilmu dari Syekh Al-Utsaimin. Selesai fasal yang pertama. Fasal kedua berbicara tentang fadhailul ilm, keutamaan ilmu. Allah Azza wa Jalla telah memuji ilmu dan ahli ilmu dalam banyak ayat. Dan mendorong, memotivasi, menganjurkan hamba-hambanya untuk mempelajari ilmu dan membekali diri dengan ilmu itu. Demikian juga sunnah mutahharah. Sunnah Nabi SAW yang suci. Berdasarkan hal itu maka ilmu adalah seutama-utama amal soleh.
Amal soleh banyak, tapi amal soleh yang paling utama belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Orang yang belajar dan mengajarkan ilmu, kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia. Khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan ilmu itu seutama-utama dan semulia-mulia ibadah. Maksudnya ibadah sunnah. Dan mencari ilmu dan mengajarnya termasuk jihad fi sabilillah. Karena apa? Karena agama Allah hanya bisa tegak dengan dua hal. Satu di antara dua hal ini tidak ada, agama Allah tidak akan tegak. Pertama dengan ilmu dan burhan. Burhan itu penjelasan. Ya ilmu-ilmu juga. Agama Allah hanya bisa tegak pertama dengan ilmu. Yang kedua dengan qital. Dengan perang dan senjata. Hanya ilmu saja nanti ditentang oleh orang kafir, diserang ya. Musnah kita, maka perlu pasukan, perlu power, perlu kekuatan, perlu persenjataan, perang. Agama baru tegak hanya dengan dua hal ini. Tidak mungkin agama tegak tanpa dua ini. Yang pertama didahulukan daripada yang kedua. Yang pertama itu ilmu. Yang kedua baru perang. Oleh karena itu tidaklah Nabi SAW menyerang suatu kaum sebelum sampai dulu dakwah kepada mereka. Dakwahi, setelah didakwahi menolak, baru perang. Jadi ilmu lebih dahulu daripada perang. Dan ini berlaku bagi seluruh amalan. Termasuk tadi jihad. Sebelum jihad dilaksanakan ilmunya dulu. Termasuk ilmu ini harus sampai kepada orang yang kita akan perangi. Kalau sudah sampai ternyata menentang juga, baru peperangan itu dilakukan. Demikian juga amalan lain. Sebelum beramal apapun ilmunya didahulukan. Coba lihat ayat berikut ini dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Allah berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Kata Syekh Al-Utsaimin, di dalam ayat ini ada huruf istifham. Istifham itu kata tanya. Yaitu amman. A ini huruf istifham. Apakah gitu ya? Dan setiap huruf istifham wajib ada muqabil, ada lawannya. Kalau diterjemahkan tanpa memahami ilmu ini ilmu balaghah namanya. Ilmu apa? Sastra dalam bahasa Arab. Apakah orang yang kunut sepanjang malam? Kunut itu ibadah. Sambil sujud dan berdiri. Karena takut akan kehidupan akhirat dan karena berharap terhadap rahmat Allah. Nah, kalau diterjemahkan secara letterlek begitu bingung. Naon itu? Apakah orang yang beribadah sepanjang malam, sujud, berdiri, takut akhirat dan mengharapkan rahmat Allah. Sudah aja begitu. Kan bingung kitanya. Kalau hanya diterjemahkan begitu bingung. Tapi kalau kita memahami kaidah, memahami ilmu tadi balaghah, huruf istifham itu alif ada muqabilnya. Maknanya apakah
Orang yang sujud dan berdiri sepanjang malam, sholat kepada Allah, dan takut akan kehidupan akhirat serta mengharapkan rahmat Allah, apakah orang itu sama dengan orang yang tidak demikian? Muqabilnya itu begitu. Sama enggak orang yang ahli ibadah dengan yang tidak ibadah? Tentu saja jawabannya tidak sama. Tidaklah sama orang yang beribadah dengan orang yang tidak ibadah. Muqabilnya orang yang tidak ibadahnya dibuang. Tidak disebutkan di dalam ayat ini, tapi terkandung maknanya ada. Maknanya fahal yastawi man huwa qanitun ana al-lail sajidan aw qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih hal yastawi huwa wa man huwa mustakbir an ta'atillah. Apakah sama orang yang ibadah semalaman karena takut akhirat, karena ingin mengharapkan rahmat Allah, apakah sama orang itu dengan orang yang takabur tidak mau taat kepada Allah? Jawabnya tidak sama. Jawabnya jauh berbeda. Makanya kalimat selanjutnya di dalam ayat itu Allah menyatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kenapa yang ini mah ibadah sepanjang malam, yang lain mah tidak? Itu karena ilmu. Kenapa orang lagi ngantuk, dingin lagi, sekarang musim halodo kan hawanya lebih dinginnya. Halodo teh lawan dari hujan, kemarau. Hawanya dingin, ngantuk, dingin gitu ya. Males tuh. Kenapa mau bangun? Mau gosok gigi, mau berwudu, lalu sholat di saat sedang ngantuk. Ini gak mungkin ujug-ujug, gak mungkin tepu-pugu. Pasti ada sebab, pasti ada yang memotivasi. Apa yang memotivasinya? Ternyata ilmu. Dia tahu dengan bangun malam ada banyak keuntungan yang dia peroleh. Apa keuntungannya? Banyak. Dengan wudu, dengan sholat, ya. Pahala Allah tercurah, ampunan Allah turun, doanya makbul. Dia tahu di sepertiga akhir malam Allah itu turun ke langit dunia lalu menantang. Siapa yang meminta kepadaku pasti akan aku beri. Siapa yang berdoa pasti akan aku ijabahkan, gitunya. Siapa yang minta ampunan pasti akan aku ampuni. Ini saat yang luar biasa istimewanya. Maka demi keuntungan-keuntungan itu dia bangun, dia sholat. Kenapa dia sholat, dia bangun walaupun malas, ngantuk? Karena ilmunya mendorong dia untuk berbuat begitu. Dengan berbuat demikian, dia dapat ampunan, dapat pahala, dapat kasih sayang Allah. Doanya dikabul. Dia umpamanya minta agar hutang-hutangnya dibebaskan, Allah mudahkan. Dia minta agar segera dapat jodoh 2 lagi, Allah akan berikan. Begitu seterusnya tuh. Efek dari tahajud. Dan tahajud lahir karena ilmu. Adapun orang yang jangankan tahajud, azan subuh oge masih kerek, itu karena bodoh. Tidak tahu dia keutamaan bangun dan bahayanya ngorok waktu subuh. Tapi Ustaz, saya mah nggak pernah ngorok. Mau ngorok mau tidak, pokoknya tidak bangun subuh lah pokoknya nama ya. Tidak ikut sholat berjamaah di masjid, bahaya tuh orang. Jadi ibadah lahir karena ilmu. Takabur dari ketaatan, takabur dari ibadah, malas berat ibadah itu karena kebodohan. Jadi Allah memuji amman huwa qanitun ana al-laili
sajidan wa qa'ima. Apakah orang yang bangun malam beribadah semalaman sambil sujud sambil berdiri karena takut akhirat dan mengharapkan ridha Allah, sama enggak dengan orang-orang yang tidak demikian? Tidak sama. Lalu Allah katakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Sama enggak orang berilmu dengan yang tak berilmu? Ini kalimat retoris. Kalimat atau tanda kalimatannya yang tidak membutuhkan jawaban, saking jelasnya. Bahasa Arabnya disebut istifhamul ingkari. Mengingkari, sama enggak? Ya enggak sama lah gitu. Orang berilmu dengan orang tak berilmu seperti orang hidup dengan orang mati, enggak sama. Seperti orang yang mendengar dengan orang yang budak. Seperti orang yang melek dengan orang yang buta. Seperti orang yang berjalan di tengah siang hari bolong dengan orang yang berjalan di tengah malam yang gelap gulita. Kita sekarang matahari terang, kita jalan. Kita umpamanya mau ke jalan raya dari sini dalam keadaan siang. Tenang atuh, pasti jalannya arahnya ke sana, jalannya ini ada lubang kita belok, ada batu kita loncati, ada anjing kita lari, gitu kan? Ya akan salah jalan atuh. Kelihatan jelas. Coba malam hari gelap. Langit mendung, PLN mati dari sini ke jalan. Tahu tujuannya ke jalan. Tapi arahnya mana? Mana utara, selatan, barat, timur. Kalau gelap kan kita nggak tahunya. Sokwe umpah kita sekarang tahu arah barat itu arah kiblat. Peureum muter we 3 kuriling. Berhenti. Masih dalam keadaan peureum, tunjuk mana timur, mana barat, mana utara, selatan. Bisa? Nggak bisa. Karena gelap. Nggak ada cahaya yang masuk ke mata karena ditutup. Nah, tengah malam kita mau turun. Jadi ayat tincakeun tidak tahu apa yang ditincak. Paradinya ayat orang yang ngagoler. Pas ditincak gewok orang tadi gegel. Kalau siang hari ayat olar, urai cepet belok ke arah lain. Ada batu jeduk di tajong gitunya. Nah, seperti itu orang yang tidak berilmu. Ilmu cahaya menerangi jalan hidup kita. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Jadi ilmulah yang membuat orang keluar dari zona kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dengan ilmu itulah Allah mengangkat derajat mereka melebihi level umumnya orang. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Makanya kita dapati ahli ilmu selalu disanjung, dipuji di setiap waktu, tempat dan zaman. Tidaklah seorang berilmu yang sudah wafat ratusan ribuan tahun yang lalu, tidaklah nama mereka itu disebut kecuali pasti disertai sanjungan, pujian dan doa. Ketika kita menyebut para sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pasti penyebutan beliau dalam konteks pujian, dalam rangka memujinya. Abu Bakar manusia terbaik setelah Nabi SAW. Abu Hurairah manusia dengan hafalan hadis terbanyak dibanding sahabat-sahabat lainnya. Ibnu Abbas orang yang paling berilmu dibanding sahabat-sahabat yang lainnya. Karena terkena doa Nabi SAW, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Itu selalu memuji. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, diiringi dengan doa.
para sahabat radhiyallahu anhum, para ulama rahimahullahu ta'ala. Selalu ketika nama para ulama disebut, pasti dalam konteks sedang memuji, menyanjungnya, dan diiringi dengan doa kebaikan bagi mereka. Itu di dunianya loh. Apalagi di akhirat, maka sudah tidak perlu diragukan kembali. Berdasarkan hal itu berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Innal abida haqqan walladhi ya'budu rabbahu ala basiratin wa yatabayyanu lahul haqq wa hadhihi sabilun nabi. Sesungguhnya seorang hamba yang hakiki adalah seorang hamba yang beribadah kepada Allah atas landasan ilmu, bukan berdasarkan kebodohan. Kalau bodoh mah ibadahnya ge salah, asal-asalan. Kalau umpamanya kita mau kedatangan tamu yang kita muliakan, kita ingin memuliakannya, bagaimana caranya? Kita pasti cari informasi. Makanan kesukaannya apa? Kalau buah, apa si montong, apa musangking, atau bawor, atau si petruk. Kalau buah-buahan selain si montong apa? Pasti dicari informasi. Terus kalau duduk, senangnya di kursi apa di bawah? Terus kalau makan berat, dagingnya apa ayam, apa kambing, apa sapi, apa ikan? Kalau jenis berasnya apakah kebuli, apa mandi, apa biryani atau nasi kuning? Atau sangrai sangu? Macam-macam tuh. Oh, setelah tahu ilmunya baru disajikan, baru si tamu itu puas. Ini baru tamu orang. Kita mau menyembah Allah Azza wa Jalla, harus tahu apa yang paling Allah sukai ketika kita menyembah. Lahirnya, batinnya. Harus tahu ilmunya tuh. Dan Allah telah memberikan petunjuk yang gamblang, detil, dan rinci. Kalau umpamanya ingin diterima ibadahmu begini nih. Itu ilmunya. Kalau nggak tahu mah tuhnya. Tamu datang kesenangan umpama nasi montong. Hayo disuguhan teh sampe. Atau nyengir. Tamu ini lagi diet atau disuguhan teh lorok-lorok gitu ya cemilanana. Terus disuguhanana teh umpamana gulai kambing yang pakai santan atau ningalingin lagi enak gitu ya. Saya mah ingin lotek bukan nuki. Kecewa kan? Itu bedanya, itu pentingnya ilmu. Makanya kalau seorang hamba yang hakiki, hamba Allah yang sebenarnya, dia akan beribadah kepada atas dasar ilmu. Dia pelajari dulu bagaimana cara ibadah terbaik yang membuat Allah ridha dan menerima ibadah kita. Dan inilah jalan hidup Nabi Muhammad SAW. Allah jelaskan dalam surah Yusuf 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan olehmu hai Muhammad, inilah jalan hidupku. Aku menyeru manusia, mengajak manusia kepada Allah atas landasan ilmu. Dakwahnya juga berdasarkan ilmu, bukan kebodohan. Ada orang ngaji Quran tajwid makhrajnya aja nggak benar, dakwah keluar 3 hari, 40 hari, naon diajarkan sholat. Sholatnya gimana? Asal sholat, rek bener rek salah, asal kamasin. Kan begitunya ada no gitu.
Apa dalilnya? Dan Nabi juga mengutus para sahabatnya untuk dakwah sampai keluar. Nya nu diutus ku Nabi teh sahabat-sahabat ulama-ulamanya nu bukan nu barletna nu bararodona. Mu'adz bin Jabal tuh disebut sebagai pemimpin para ulama di akhirat tuh. Itu yang diutus berilmu atuh. Nu barodo diutus dakwah atuh pajenggut-jenggut jeung nu dugul. Kalau kata orang dahi salat ke masjid, salatna kumaha? Kumaha maneh we. Pokoknya nu penting salat tuh. Enggak tahu rukun, enggak tahu wajibnya, enggak tahu sunnahnya. Jadi we kelirunya. Jadi kata Allah, katakan ahli Muhammad, ini jalan hidupku. Jalan hidupku itu dakwah, mengajak manusia kepada ala basyiratin, atas landasan ilmu. Ana wa manittaba'ani, yang aku lakukan dan juga dilakukan oleh para pengikutku. Para pengikutku yang ingin sama-sama ikut dakwah mengajak manusia kepada Allah harus berilmu juga ala basyiratin. Maha suci Allah, aku tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Nah, maka kalau ada seseorang berwudu, dia tahu bahwa inilah cara wudu yang sesuai syar'i. Dia tahu tata cara berwudu yang sebenarnya berdasarkan hadis yang dia pelajari. Apakah wudu orang ini sama dengan orang lain yang wudunya itu hanya melihat ibunya, bapaknya wudu lalu tuturut munding. Tuturut munding itu ikut-ikutan kebiasaan orang lain tanpa tahu alasannya. Tahu kan munding? Munding itu kebo. Munding itu besar badannya, tenaganya gede, tanduknya juga lancip. Tapi kalau sudah dicocok hidungnya, dituntun oleh anak kecil 6-7 tahun, dibawa ke jagal, nuturkeun. Padahal mau disembelih, ikut aja. Gak tahu alasannya mau dibawa kemana, mau diapain, pokoknya dituntun sama anak kecil ikut sampai ke jagal, kececet, disembelih. Tuturut munding itu begitu. Artinya ngikut-ngikut kayak munding tanpa tahu mau kemana, mau diapain. Tanpa tahu alasan, padahal mau mencelakakan dirinya. Ikut aja. Itu yang dimaksud dengan tuturut munding atau bahasa kita taklid buta. Orang begitu ikuti begitu. Orang begini ikuti. Apa alasannya? Kumaha rame nawe gitu ta. Apa ini bukan dari ajaran Islam? Nggak peduli dong. Penting orang begitu kita begitu. Padahal itu dosa. Padahal itu bagian dari pengamalan dan keyakinan agama lain. Diikuti, ditiru. Ini berbahaya. Mana sih orang yang benar-benar ibadah antara dua orang yang berwudu? Satu berwudu berdasarkan ilmu. Dia pelajari ayatnya dan hadis tentang tata cara wudu. Satu lagi karena ikut-ikutan. Tentu saja yang benar-benar bernilai ibadah dengan wudunya adalah orang yang berwudu berdasarkan ilmu. Setidaknya ada 2 niat ketika berwudu. Saya tidak yakin antum semua di sini menerapkan 2 niat ini ketika wudu, ketika sholat. Apakah 2 niat ini? Pertama, dia berwudu karena diperintahkan oleh Allah untuk berwudu sebelum sholat. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ila akhiril ayah. Hai orang-orang beriman, kalau kamu mau sholat wudu dulu gitu. Diperintah. Jadi kenapa kita wudu? Pertama niatnya karena melaksanakan perintah Allah.
Kedua, karena mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menyatakan, ya, rajulun yatatahharu li'annahu alima anna Allah amara bit-taharah wa annaha hiya taharatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatatahharu imtithalan li amrillah wa ittiba'an li sunnati Rasulillah. Orang berwudu disebabkan karena dia tahu Allah memerintahkan dia berwudu. Dan bahwa begitulah cara wudu Nabi SAW. Lalu dia berwudu karena melaksanakan perintah Allah dan karena mengikuti sunnah Rasul SAW. Dua niat tuh. Yang lain berwudu karena kebiasaan. Mana yang benar, mana yang lebih bernilai ibadah? Bila syakkin annal awwal huwa alladhi ya'budullaha ala basirah. Tidak diragukan lagi. Yang pertama, dialah yang beribadah kepada Allah dalam bentuk berwudu atas landasan ilmu. Sama enggak dengan orang yang wudu karena kebiasaan? Beda nilainya. Walaupun bentuknya sama. Ini wudu, ini wudu. Tapi beda niat, beda pelaksanaan. Beda juga nilainya dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Makanya, tuh lihat ada dua pertanyaan yang diajukan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Pertama, halil insan inda wudu'ihi yastahdhiru hadhil ayah wa annahu yatawadda imtithalan li amrillah. Hal yastash'iru anna hadha wudu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa annahu yatawadda'u ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah seseorang ketika wudu'nya dia harus menghadirkan atau menghayati, menyadari ayat ini? Ayat tentang wudu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jadi dia wudunya itu karena melaksanakan ayat ini. Apakah perlu seseorang ketika berwudu menghadirkan niat mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, na'am, ya. Al-haqiqah anna minna may yastahdhiru dzalik. Ya, di kalangan kita ada yang menghayati ini. Dua niat itu dihadirkan. Lihat kalimat berikutnya. Walihada yajibu inda fi'lil ibadat an nakuna mumtathilina li amrillahi biha hatta yatahaqqaq lana bidzalikal ikhlas wa an nakuna muttabi'ina li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, oleh karena itu wajib ketika melakukan ibadah apapun kita meniatkan melaksanakan perintah Allah dengan ibadah itu sehingga teraihlah keikhlasan. Kenapa kamu melakukan ibadah ini? Allah merintahkan. Saya mau melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau Allah tidak perintahkan, maka akan dilaksanakan? Enggak. Walaupun jutaan orang memuji, enggak kalau Allah enggak perintahkan. Kenapa melakukan itu? Allah perintahkan. Terus yang kedua, hendaklah kita meniatkan mengikuti Nabi SAW dan melaksanakan hal itu. Bukan karena Allah menyuruh kita berwudu. Kumaha wuduna, kumaha batur we, kumaha ilaharna. Batur kitu, batur kie. Enggak begitu. Wudunya gimana? Cara wudu Nabi SAW. Nah, seperti itu. Kita tahu bahwa di antara syarat sahnya wudu adanya niat. Tapi kadang-kadang niat itu maksudnya adalah niat beramal. Dan ini yang dibahas dalam kitab-kitab fiqih. Kadang-kadang dibahas niat ini untuk siapa dia beramal. Kamu mau ngapain ke WC?
mau berwudu. Berarti niat dia ke WC mau berwudu. Berarti niatnya untuk beramal. Nah terus ada itu dibahas dalam masalah fikih. Terus dipertanyakan lagi ya. Wudu kamu ini untuk siapa? Untuk Allah Azza wa Jalla. Karena Allah merintahkan kita berwudu setiap akan sholat. Nah ini dihukumi ikhlas atau tidaknya. Oleh karena itulah nilai dari ibadah wudu, sholat atau yang lain ditentukan oleh niatnya. Niatnya untuk siapa? Kalau umpamanya kita sholat, niatnya untuk apa? Mumpung ada calon mertua, siapa tahu beres salam langsung akad. Ini niatnya bukan karena Allah, tapi karena calon mertua. Gak ada nilai. Capek gawe, tega pakai, barijeng diteke. Sudah capek berbuat, gak kepake, gak dikasih pahala, diketok lagi, diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Berdasarkan hal itulah maka seluruh ibadah baru akan diterima oleh Allah kalau terpenuhi dua syarat itu. Pertama niat ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Niat ikhlas maknanya niat mengamalkan amalan itu karena menunaikan perintah Allah. Kedua mutaba'ah, cara melaksanakan perintah itu mengikuti contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua syarat inilah yang menjadi perwujudan nyata dari dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, aku hanya akan beribadah kepada Allah dan untuk Allah. Jangan ibadah kepada Allah tapi untuk dipuji manusia. Jangan juga. Keluar dari la ilaha illallah. La ilaha illallah, aku hanya akan beribadah kepada Allah dan untuk Allah. Dan Muhammad Rasulullah, aku beribadah kepada Allah dengan cara mengikuti contoh dari beliau. Ini dua kalimat syahadat ini melahirkan dua syarat diterimanya ibadah. Ikhlas dan mutabah. Hadirkan dua niat ini ketika kita beribadah. Ketika wudu, hadirkan. Saya wudu ini melaksanakan perintah Allah. Perintah mana? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kedua, saya berwudu ini mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu. Hadirkan. Kenapa kamu sholat? Sholat apa? Ya sholat fardu. Allah merintahkan aqimus sholat. Niatkan. Karena Allah merintahkan saya laksanakan perintah ini. Untuk menunaikan perintah Allah, meraih ridhonya. Terus cara sholatnya gimana? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Saya sholat mengikuti contoh dari Rasulullah SAW tentang tata cara sholat. Inilah perwujudan dari dua kalimat syahadat. Ya. Nah. Inilah muqaddimah pasal yang kedua tentang keutamaan ilmu. Nah, apa saja keutamaan ilmu baru nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang ya. Untuk sekarang mah cukup sampai di sini saja. Saya lihat antum semua sudah gelisah, sudah capek. Dan cangkeng saya juga sudah panas. Cukup sampai di sini, sudah 1 jam yang kita habiskan untuk penjelasan. Kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sebelum tanya jawab saya akan bertanya dulu. Tapi baiknya saya, kalau ada yang bisa menjawab pertanyaan saya kasih hadiah. Kalau antum bertanya nggak pernah ngasih hadiah. Hadiahnya bukan dari saya, dari sponsor. Cung, siapa yang mau hadiah? Hadiahnya apa? Masya Allah. Ini yang paling dekat, Nukasep. Saha? Ada mic, ada mic. Nama. Fahri. Fahri dari? Di sini.
Dari Cilenyi. Asal dari mana? Garut. Oh, Garut. Asgar. Baik, Fakhri. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu adalah mengetahui sesuatu dengan penguatan yang dalam. Terus mengetahui sesuatu dengan Pengetahuan yang dalam. Pengetahuan yang mendalam. Iya, ala makana alai. Mengetahui sesuatu sesuai dengan fakta yang sebenarnya begitu. Itu ya. Kadang ada orang mengetahui sesuatu tapi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Saya tahu si montong rasanya teh asem, berarti bukan. Bentuknya bulat dan lecir, berarti salah itu mah. Itu bukan ilmu ya. Jadi idrakus syai' ala ma kana alaih. Jadi sesuai fakta. Bukan berbeda dengan fakta. Itu ala ma kana alaihnya harus ada. Fahri, nih untuk jajan. Pilih sendiri. Ini ada buku, ada payung, ada apa? Satu jangan lebih. Siapa lagi? Cung. Wow. Ada yang pakai imamah. Siapa namanya? Kasih itu. Mic. Rois dari asalnya Jelekong. apa? Jelekong itu di mana? Ciparai, Jelekong. Ya tahu antum santri di sini pasti dari sini, tapi maksudnya asalnya. Rais itu nama atau KM? Raisul Fasl? Nama ya. Taib, untuk pertanyaan untuk Rais. Apa lawan dari ilmu? Jahal. Apa itu jahal? Tidak mengetahui sesuatu. Tidak mengetahui sesuatu. Maksud dari tidak mengetahui sesuatu apa? Istilah lain dari tidak mengetahui sesuatu. Bodoh. Bodoh itu tidak pintarnya. Barakallahu fiik. Kasih tuh. Cung, siapa lagi? Aduh. Sebelah sana tuh. Nu kasep dewa itu. Nu di poci itu. Kasih. Mic. Siapa namanya? Khubaib. Khu apa hu? Khubaib. Apa yang diwariskan oleh para nabi dan kepada siapa itu diwariskan? Yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Ilmu apa? Ilmu sains, teknologi, kedokteran? Ilmu agama. Ilmu agama. Terus yang nerimanya siapa? Para ulama. Para ulama mana? Para ulama. Ulama mana? Asal mempelajari Quran Sunnah. Barakallahu fiik. Cung, siapa lagi? Ini lagi nih, ini nih yang depan. Sini. Namanya? Hafid. Dari? Manglayang. Iya kan ya tuh Manglayang. Iya, ada 2 syarat mempelajari ilmu umum yang dianggap ibadah. Apa aja 2 syarat itu teh? Kalau bisa membantu dalam ketaatan kepada Allah. 2. Yang kedua,
untuk menolong agama Allah. Iya gitu? Iya benar. Barakallahu fikum. Direwas. Berapa? 4 ya? Berapa lagi? 2 lagi? Buat orang tuanya? Sekarang bukan santri. Orang tua. Cung, janggotan. Sien tidak bisa menjawab. Cung. Tuh ada yang ngejawab tuh. Ya, cung. Karena ini orang tua harus susah. Agama hanya bisa tegak dengan 2 hal. Sebutkan 2 hal itu. Ilmu burhan dan perang. Ilmu burhan dan perang. Ilmu dengan burhan itu sama. Perangnya dengan apa? Bambu runcing. Dengan kekuatan. Senjata. Siapa namanya? Abu Muhammad. Dari Cibiru. Cibiru, tetangga. Barakallahu fi. Kasih. Mau payung, mau alpad ada. Satu lagi, terakhir. Tuh, kasih. Mic-nya kasih. Dalam rewas. Siapa? Mana? Namanya siapa? Abu Harith dari sini, dari Manglayang. Baik. Ketika kita wudhu, ketika kita sholat, minimal ada 2 niat yang harus kita sertakan. Apa saja niat? Yang pertama, niat karena Allah. Kedua? Yang kedua, mengikuti ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Iya gitu. Intinya ya begitu. Pertama kita ibadah itu karena melaksanakan perintah Allah SWT. Yang kedua karena mengikuti sunnah Rasulnya SAW. Sudah habis. Sekarang tinggal tanya jawab. Afan Ustadz izin bertanya. Boleh cerita ketika Ustadz dahulu belajar? Nggak boleh, nggak penting. Bertanyalah tentang ilmu, jangan tentang pribadi. Kalau mau bertanya pribadi, tanya bagaimana para ulama zaman dahulu belajar. Para sahabat dahulu ya. Nggak ada istimewa dalam pengalaman saya. Ada lagi pertanyaan. Dilarang bertanya tentang saya. Dilarang. Cung, ada lagi? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.